Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di Resapi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita datang dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kami hendak mendengarkan dan belajar firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus penuhi kami, sehingga kami mampu untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi daya di dalam kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema resapi pada hari ini adalah memelihara kesejatian diri. Adapun nas, kita akan belajar dari Kejadian 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita disegarkan oleh Bapak Pendeta Wahyu bagaimana tentang kedirian kita yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengenakan segala kehidupan yang baru. Satu pertanyaan, bagaimanakah kita bisa senantiasa memelihara dan menghidupi kedirian kita yang sejati tersebut? Hari ini kita akan belajar dari Kejadian 2 ayat 7, dari awal penciptaan, bagaimana kita manusia itu ada. Dalam ayat ini tadi kita bisa belajar bahwa Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan nafas hidup ke dalam hidungnya. 3 kata yang ada di sini adalah debu, tanah, dan nafas hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa awal penciptaan kita sebagai manusia, kita hanyalah debu. Debu yang mempunyai sifat-sifat yang bisa menyebar. Dan apabila menggumpal, dia mampu untuk menghadirkan hujan. Debu itu bersifat mengendap, dan debu itu selalu permukaannya basah, dan debu itu juga menjadi penghantar listrik. Debu juga mampu memancarkan sinar, mampu memantulkan cahaya. Dan sifat daripada tanah, Bapak Ibu, secara awam kita tahu bahwa tanah itu tempatnya adalah di bawah, tempat berpijak. Tetapi tanah itu tidak pernah turun. Tanah itu nilainya selalu naik dari tahun ke tahun. Nilai jual tanah itu sangat berharga dan terus berkembang. Apa makna daripada debu tanah ini? Ketika kita menyadari bahwa kita ini hanya debu, kita tidak akan bisa untuk mengagung-agungkan diri kita, untuk menyombongkan diri kita, untuk menomorsatukan diri kita, untuk menganggap kita yang lebih penting dari yang lain.
Dan ketika sifat-sifat itu kita ingat dan kita sadari, maka energi kedirian kita yang sejati itu akan terus terpupuk. Kebaikan-kebaikan itu akan ada. Dan diri kita akan selalu mampu untuk memancarkan, memantulkan sinar cahaya ilahi, memantulkan daripada daya ilahi, kebaikan-kebaikan, perilaku-perilaku kedirian kita yang sejati. Ketika kita menyadari bahwa aku ini hanyalah debu, aku ini hanyalah tanah yang harus siap berada di bawah, selalu hidup dengan kerendahan hati, selalu hidup dengan apa adanya, selalu hidup untuk siap diinjak, siap direndahkan. Namun kita punya keyakinan bahwa kita mempunyai nilai yang tinggi dan terus-menerus akan berkembang nilai harga diri kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di dalam debu tanah kita sebagai manusia ini, nafas hidup dihembuskan Tuhan dalam hidup kita, sehingga adanya kita, keberhasilan kita, popularitas kita, pangkat jabatan, kekayaan, segala kemegahan kita, keberhasilan kita, itu tidak lebih hanya karena roh yang ada di dalam debu tanah ini. Roh itulah yang membawa kita menjadikan sebagaimana adanya kita saat ini. Dengan demikian Bapak Ibu, roh itulah sesungguhnya yang harus selalu dihidupi, supaya kedirian kita yang sejati itu pun akan terus keluar dari dalam diri kita, menyebar, memantul, menyinarkan cahaya-cahaya ilahi, kebaikan-kebaikan Kristus dalam hidup baru kita. Sebagai contoh Bapak Ibu, yang mudah saja saya akan berikan di sini. Kita semua zaman digital ini tentu mempunyai HP. Semahal apapun HP kita, secanggih apapun mereknya HP kita, seberapa kuota yang ada dalam HP kita, seberapa banyaknya. Tetapi apabila HP itu tidak ada daya, apakah HP itu bermanfaat? Dia tidak lebih hanya barang rongsokan. Tapi ketika HP itu kita cas, kita hubungkan, kita aliri dengan aliran listrik, maka HP itu akan berfungsi dunia dalam satu genggaman dan jari-jari kita. Begitu juga dengan debu tanah ini Bapak Ibu. Kedirian kita yang sejati itu akan mampu kita hidupi, akan mampu memantulkan terus dalam kehidupan dunia ini. Ketika kita selalu mencas hidup kita, debu tanah ini, pada daya ilahi Tuhan. Ketika kita selalu mengalir
mengairi hidup kita dengan Roh Tuhan, selalu menghadirkan Roh Tuhan. Kita selalu menghubungkan diri kita itu dalam daya ilahi Tuhan. Kita tidak akan pernah kehabisan daya, dan kita akan terus bisa mengeluarkan energi-energi yang positif dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita pelihara kedirian kita yang sejati, kesejatian diri kita, kehidupan Kristus, pembaharuan hidup kita dalam manusia baru kita, dalam keselamatan Tuhan Yesus, untuk kita memancarkan sinar kemuliaan-Nya, untuk kita menghadirkan hujan berkat-Nya, untuk kita membasahi dengan kesejukan-kesejukan embun di pagi hari, untuk kita mengalirkan kehangatan daya daripada listrik Tuhan. Marilah kita selalu terhubung dengan daya ilahi, yaitu Roh Tuhan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lupa mencas debu tanah ini, manusia ini, dengan Roh Tuhan. Sama seperti kita tidak pernah lupa mencas HP kita untuk berfungsi. Demikian juga mari setiap hari penuhi manusia ini, penuhi debu tanah ini dengan Roh ilahi, dengan daya Tuhan, sehingga kita mampu menjadi manusia-manusia yang berguna, manusia yang berarti, manusia yang bermanfaat, mengelola jiwa kita, membawa kita selalu merasakan damai dan sejahtera, memanage kehidupan kita hanya dengan Roh Allah yang terus-menerus kita hadirkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas nafas hidup yang Engkau hembuskan di dalam debu tanah, yaitu kami manusia. Sehingga oleh karena Roh-Mu kami mampu sebagaimana adanya kami saat ini. Terus penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu memelihara kedirian kami yang sejati, hidup baru kami, perilaku-perilaku baru kami, karakter-karakter Kristus, hati Kristus, hidup Kristus dalam setiap nafas dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupi kami dengan Roh Kudus-Mu senantiasa.